bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Ini ada berita menarik dari Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir. Beliau merupakan salah satu teman dekat ataupun sahabat dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ya. Dari persahabatan itu mereka berbeda pendapat tentang nasab Ba'lawi atau nasab para habaib ya. Bahkan beliau berani mengemukakan atau memberikan statement terkait isu nasab yang masih berkembang pada saat ini. Mari saksikan video beliau atau pernyataan beliau dalam sebuah ceramah di sebuah pengajian ya. Mari kita saksikan bersama-sama Ya, ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya kenal sama dia, udah baik sama dia, udah saya cari aman saja. Ingat, kalau diam, ingat hadis ini, fa'alaihi la'natullah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat yang diam. Beliau berkata, katanya seandainya orang alim diam, ini bakalan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari sebuah hadis yang beliau baca ya. Ini apakah benar seperti itu? Apakah benar ada hadisnya atau tidak? Kita lanjut lagi ya. Coba orang alim yang diam, tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja. Jangan diam, ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya, bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu sesat. Kata beliau, yang membatalkan nasab Ba'lawi itu sesat. Berarti secara tidak langsung beliau telah menuduh sahabatnya sendiri atau temannya sendiri, yaitu Kiai Imad ya, dengan tuduhan sesat. Ini naudzubillahi min dzalik ya. Harusnya beliau harus bertemu ataupun diskusi secara langsung ya, face to face. Apakah Kiai Imad ini tidak berdasar ataupun tidak dilandasi dengan dalil-dalil ketika membatalkan nasab Ba'lawi. Kita lanjut ya. Mereka yang membatalkan nasab Ba'lawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Masa yang membatalkan nasab Ba'lawi secara ilmu syara itu sesat, salah katanya. Ini bagaimana ya? Kita lanjut lagi ya. Ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan. Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan. Tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan. Tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan. Ini perlu digarisbawahi, karena dulu para habaib ini itu sangat alim ataupun kita akui keilmuannya sangat mumpuni ya. Dimana alasan Kiai Imad membatalkan nasab Ba'lawi itu karena banyak oknum-oknum para habaib yang bersandarkan nasab itu menjadi sombong dan angkuh serta membodohi masyarakat ataupun muhibin dengan gelar-gelar zuriyah Nabi ataupun cucu Nabi ya. Bahkan para oknum habaib ini dia meminta privilege ataupun keringanan pada saat di sidang di pengadilan,
bahkan telah banyak yang merendahkan para kiai Nusantara ya, ataupun ucapan-ucapan yang keluar dari mulut para oknum habaib ini tidak mencerminkan bahwa leluhur ataupun baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri ya. Kita lanjut. Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Nggak ada yang membatalkan. Alasan mengapa sekarang ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, karena ada yang memulai. Itu yang saya tangkap dari sebuah pernyataan Kiai Imad beberapa waktu yang lalu. Beliau juga menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh oknum habaib kepada para kiai Nusantara. Mereka selalu mengunggulkan nasab dan selalu minta untuk dihormati ya. Ini tidak terjadi untuk para habaib yang dulu-dulu ya, karena kita kenal para habaib yang dulu-dulu itu adalah orang benar-benar berilmu ataupun orang alim ya. Dari alasan tersebutlah muncullah sebuah tesis yang membuat masyarakat kita menjadi gempar, dan secara langsung banyak yang tersadarkan ya. Atas tindakan yang dilakukan oknum habaib itulah banyak sekali kasus-kasus ataupun borok yang dilakukan kebanyakan oknum habaib melalui kejahatan ataupun tindakan asusila dan lain sebagainya ya. Ini justru malah menciderai baginda Nabi Muhammad SAW ya, karena ketika mereka berbuat maksiat justru malah membawa-bawa nama Nabi. Ini sangat tidak mendasar. Kita sebagai umat Islam harus melihat apakah benar yang dilakukan para oknum habaib ini, walaupun melenceng ataupun walaupun melakukan maksiat, kita tetap percaya bahwa mereka-mereka ini keturunan Nabi. Kita harus sadar apa yang telah dilakukan oleh Kiai Imad ini membuat masyarakat ataupun pribumi ini menjadi tersadarkan ya, bahwa nasab Habib itu terputus selama 550 tahun melalui kitab nasab yang telah dikemukakan oleh Kiai Imad. Kita harus mengapresiasi Kiai Imad bahwa tindakan beliau ini sangat mencerahkan umat ya. Kita ulangi lagi pernyataan dari Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir. Kita ulang dari awal ya. Ini adalah pernyataan beliau yang memberikan sebuah tembakan ataupun peluru bagi sahabatnya sendiri, yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita saksikan dari awal ya. Ya, ketika para habaib ini dibatalkan, yang membatalkan orang yang kenal saya kenal sama dia, udah baik sama dia, udah saya cari aman saja. Ingat, kalau diam, ingat hadis ini, fa'alaihi la'natullah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat. Yang diamnya coba orang alim yang diam. Tujuannya apa tadi? Hanya cari aman saja. Jangan diam, ngomong. Orang alim dohirkan ilmunya, bahwa mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja, mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan?
Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu nggak ada yang membatalkan, tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan? Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Nggak ada yang membatalkan. Oke, itu tadi ya yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir dari sebuah statement yang tajam ya. Mungkin cukup video dari saya. Jika ada salah-salah kata atau ucapan atau ada pihak-pihak yang tersinggung dalam ucapan saya mohon maaf.